Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanya ribuan rasa menetap, senang menahan hati puas. Jarum coklat. Arif Fir'aun. Aduh, hostnya jejorangan bae ya. Iya, iya pedi. Kita bareng megrogi kan. Jadi sedurungnya dulu-dulu hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki hampura kula mohon izin jere si Arif di Dekon Podcast jadi kene ngebahas RBI Banten. Jadi RBI iku Rumah Balada Indonesia. Tapi ngomong-ngomong kita mah sebenarnya mah seminggu be orang yang pekijing kelingan bae sampai camping kita nih kene. Jadi kita saiki kan wis pindah ning tak-takan umahe. Iku gara-gara pekijing. Kayaknya teger ka daerah kanaka. Cuma jere Pak Edi kan kita takon, Pak Edi oleh ora kita jadi warga pekijing. Gawe umah lah. Terus aja camping mah camping bae. Wih, ap gawe umah kon camping maning. Iya. Wis sama konon be ah. Wis Pocim enggak jadi katanya. Ya. Silakan Abah Ocim. Ini musisi luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya buat Abah Ocim. Bah, sehat bah. Kopinya sing wingi gitu inung be ora apa-apa. Bos jadi agar mau durung. Ri. Batu Ri, mrene Ri. Jangan main premen. Wih. Ri kok sire nyanyi ya? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engko gak durung dekon ngomong di Pengen ngomong di kita premen. Lah kudu kita teh iki emang itu temblak doang kita ngomong. Kita gak bisa ngomong. Ora sabar. Enak nih pikijing sire. Dia pernah main film ya ning Wiro Sableng. Iya. Lah iku mah udah acting, Pak Edi, ku mah beneran ya. Sableng. Udah acting mah. Lu berapa kali ke Pekijing, Ri? 10-an. Sing bener sih. Iya. Awalnya diajak siapa sih remrene? Ajak Arif. Di ogo-ogo sih dia geleman. Iya. Ya aku nih kan ada desa adem. Lah iya bener emang enggak. Iya bener. Ada desa nama adem. Adem desane. Kok nyanyi sih ya? Dikon nyanyi. Iya ya. Temblek doang. Tapi teger ya nih Pekijing ya? Iya teger lah. Abah Ocim, ini pertama kali apa keberapa kali ke Pekijing? Keempat kali kan. Keempat kali. Oh, kelima dengan hari ini. Awalnya gimana bisa sampai tahu Pekijing? Awalnya itu ketika itu tanggal 26 November setelah ulang tahun RBI Banten yang ke-8. Saya diajak sama teman-teman dari FK PPAI untuk tampil di sini RBI Banten. Jadi kami sampai larut malam sampai usai acara kami di sini. Gimana perasaannya ketika masuk Kampung Pekijing? Nongkrong-nongkrong di sini apa perasaannya? Asik. Anak-anaknya itu, terutama anak-anak generasi mudanya itu, wah antusias sekali. Tepuk tangan gang. Menang megegeg guys. Ini kalau Abah udah keliling kota Serang, cari kampung yang kayak gini enggak 1001. Karena kampungnya juga enggak ada 1000. Jadi enggak ada 1001 Kampung Pekijing ini unik. Jadi kita melur malam be bener be. Ane be sing dipegawe nih gue ya. Sering ngerti ora? Nongkrong nih Pekijing suwe gue bisa bahasa Jawa. Tuman ya. But ini kita jere aib bahas RBI ku enda uang ku weruh RBI ku bahasa Jawa maaf ya Bay ya. Jadi RBI itu apa sih Bah? Terus kemudian kenapa bisa ada di Banten? Jadi sejarahnya panjang. Waktu itu tahun 2000. Maaf nih suara Abah agak serak. Lu 2 malam begadang nih dengan Pak Budi dengan Pak Edi. Emang nginep di sini? Enggak, cuman waktu malam pulang jam 1 kalau enggak salah. Oh.
Jam 2 2. ya, jam 2. Jadi RB itu sejarahnya panjang ya, Arif, teman-teman semua. Jadi ketika itu tahun 2014 bulan Agustus kalau nggak salah, Abah itu diundang sama almarhum Guntur Tecunong ya. Beliau itu dari rumah dia pemerkarsa rumah balada Indonesia yang ada di Solo. Nah, di Banten ini kebetulan yang suka membawakan lagu-lagu balada dilihat sama beliau itu lewat medsos itu Abah. Dulu Abah namanya sebelum RBI Banten itu namanya, kami itu namanya kaum pedestrian, para pejalan kaki. Jadi nyadur dari teman-teman kita dari Baduy. Abah senangnya jalan kaki kemana-mana. Mantap, bitis Abah gede. Sama, saya juga jalan kaki. Cuma mundur kalau saya mah. Nah, setelah itu kami diundang, singkat cerita, tanggal 25 November tahun 2014 itu dikukuhkanlah Rumah Balada Indonesia di Solo. Yaitu dikukuhkan sama PLT Wali Kota nama Pak Rudi Felix ya kalau nggak salah itu. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian RBI Banten tanggal 25 November RBI Banten, Abah mengukuhkan RBI Banten di pendopo gubernur lama yang alhamdulillah dikukuhkan oleh Pak Rano Karno ya waktu itu tahun 2014. Jadi RBI Banten itu sudah menginjak ke 8 tahun kemarin November. Udah 8 tahun keberadaannya di Banten. Kalau di nasionalnya lebih dari itu dong. Enggak, nasionalnya hanya beda 3 bulan. Yang nasionalnya itu 1 Juli di Solo yang Abah datang diundang sama Gitu. mewakili Banten. Abah itu kan yang saya tahu musisi ya. Pemain musik, penyanyi. Tapi sekarang nyanyi kadang-kadang, Mbak ya. Tapi main musik masih terus dong. Kadang ngiringin anak-anak RBI yang junior gitu, Abah yang ngiringin gitu. Saya suka ngintip soalnya. Nah, soalnya sambil beresin kabel di panggung, Abah yang manggung gitu. Belajar gitar kelas 1 SMP lah, kelas 2 SMP baru belajar gitar. Sampai di Bandung juga ada Abah kaum pedestrian Bandung ada, dilanjut ke Serang. Jadi Abah dari kecil memang suka bersenandung, bernyanyi, suka kesenian. Iya, pantesan ceria terus ya kalau orang yang dekat dengan kesenian apalagi musik gitu ya. Slow kayak Ari ini. Selalu Ini ceritanya baru denger. Ini Ari bener lu anggota RBI. anggota RBI gua. Anggota RW. Sering nongkrong di sana. Sering mengisi acaranya, terus juga sering jalan sama Abah, sering ketemu sama Abah, ngobrol untuk mendiskusikan musik di Serang itu seperti apa sih. Karena Abah sendiri kan pendatang gitu kan. Jadi Ini ngerokok dipit, wih. Kita mah paleng ngobrol orang ngerokok kok. lah wong sirama. Orang kelingan kita nek. Lah si Raja Revan musik. Jadi kita ngerokok dingin lah. Tuman gitu. Siki mau serius, aib gimana? Iya. Heeh. Jarum coklat. Mbak ngerokok, Bang? Enak, Bah. Jarum coklat. Enggak doyan jarum coklat Manis, katanya. Bah. Mau gede kenyatin yang buru gua. Mbak, enggak apa yang ngerokok ya. Enggak apa-apa, santai aja, santai. Beda Arif. F. Iya. Ari kita melengkap kan dia kayak mah ora. Iya bener. Kan sih sama Ari doang kan? Iya. Kita mah Ari lengkap. Lengkap sih. Ora kita takon apa mau kan? Hehehe. Si aku anggota RBI udah. Iya, saya ini anggota RBI. Sejak kapan saya nggak tahu itu, Bah ya. 2000 ulang tahun 17 yang ketiga ulang tahun Ketiga, ketiga. Terus Betul. kanan bae pertanyaannya. Si aku kelemen mancing RBI. karena saya tidak pernah mengkotak-kotakan suatu musik. Iya merono mah. Iya kan seneng kan Main mancing deh. cerita nih gue bisa ning RBI ku. Cerita mana yang kita kan? Lah iya ya. Mana ada suwebe. Jadi kenapa saya tertarik dengan RBI karena konsistensi seorang Abah Ocim sebenarnya. Melihat Abah Ocim yang waktu itu terus menggandeng pemuda-pemudi Serang untuk bergerak di musik kayak gitu. Bermusik dengan Ya, tepuk tangan Bu Dimin. iya. Jadi mendedikasikan waktunya Betul. untuk membina orang-orang yang suka musik, dibina seakan
Enggak. Iya, dikasih sesuatu untuk bermusik dengan baik Betul, tentunya ya, betul, berkomunitas di RBI. Berkomunitas di RBI dan solid sekali grup RBI itu sampai sekarang masih komunikasinya masih banyak gitu tuh dibandingkan grup-grup yang lain itu. Jadi senang. Oh, Hidup. senang. Awalnya kenal dari mana? Dari Dewan Kesenian Banten loh. Oh, waktu itu ya. Ya Waktu sekarang udah vakum ya. Iya, Dewan Udah jangan Kematian diceritain Banten. lah itu mah. Dewan Kematian Banten. Iya asik ya. Iya. Iya, pokoknya wis lakep ya kononnya. Iya, langsung mati sih. Iya. Oh, tuh mana orang ngerti bahasa Jawa. Mun bekijing mah wajib bahasa Jawa ya. Bah, apa tuh cara merangkul anak-anak muda di RBI itu caranya gimana, Bah? Dulu ketika dulu tuh awal mulanya itu gara-garanya itu anak abah itu si Gilang itu yang paling besar. Dia grup Geleluye ya namanya. Dia pemain keyboard anak abah itu gabung dengan Geleluye. Nah, anak-anak Geleluye itu sebetulnya yang melahirkan RBI Banten itu anak-anak Geleluye. Tatan, Mumu gitu. Itu di Di Serang. Jadi ketika itu Gilang anak-anak suka latihan di rumah abah, latihan. Dari situ abah tertarik, akhirnya merekrut mereka. Jadi tanpa ada Geleluye mungkin tidak ada namanya rumah balada di Banten. Nah, rumah balada kan balada itu ada yang menyebutnya genre musik, ada jazz, rock, ada balada. Kalau menurut Abah balada itu apa sih, Bah? Kalau Sebenarnya gitu. balada itu sebetulnya bukan genre musik kalau kata abah ya. Jadi balada itu hanya penggolongan ya. Jadi penekanan balada itu hanya kalau menurut di kami itu hanya penekanan di lirik lagu yang bercerita, bertutur dan berkisah. Jadi lirik lagunya itu berkisah, tapi real, nyata gitu dari kehidupan si penyanyi tersebut. Atau semacam Bang Iwan Fals banyak lagu-lagu yang baladanya itu natural asli itu. Ebit GAD banyak lagi yang lain. Ebit, Iwan Fals, Saung Jabo gitu. Jadi sebuah lagu yang di dalamnya itu ada cerita filosofi yang bisa menimbulkan sesuatu dalam pikiran gitu ya. Bisa juga mewakili apa yang sedang terjadi. Nah, kenapa lahir kegelisahan seorang almarhum Teh Cunong yang dari Solo itu? Kenapa dia gelisah? Karena dia gelisah itu seri dengan apa itu dia merasa yang namanya musik balada itu dianaktirikan atau ya kurang banyak peminat gitu. Karena memang balada itu pendengarnya itu khusus orang-orang, kalau abah lihat gitu ya, kalau abah ngadain acara apa, penontonnya itu nggak banyak seperti reggae, pop atau rock atau dangdut, enggak. Oh gitu paling, ya? Iya paling 50, abah ngundang nih 150, yang datang paling 65. Itu kenapa, Bang? Ya karena anak-anak muda sekarang itu terpacunya itu, maaf ya ini bukan menjelek, jadi terpacunya senangnya musik yang hingar-bingar, yang atau yang temanya yang menye-menye percintaan sakit hati gitu ya. Tri, lu dilanjut ke Ari dulu, Mbak ya. Siap. Soalnya kerunya dewek menang, Mbak. Oh, orang rokok gitu. Rokoknya gede dokon. Iya, mah tembek aja mau. Apa ngomong apa maning? Bedanya pop sama balada kan lu dari RBI dulu. Tapi yang gue lihat lu juga ngepop dah. Ininya apa lagu single lu? Ya, kalau kenapa keluarnya single pop itu sebenarnya ada unsur balada dulu. Dulu saya sama Kilaksa ya. Sama Kilaksa itu selalu bercerita tentang lagu. Lagu itu ada yang dari nama seseorang dibikin lagu, ceritanya gitu tuh. Terus dibikin kisahnya, ada juga dari kisah nyata seorang perawan yang tidak punya suami tapi sudah punya anak kayak perawan gitu. Yang nggak punya suami, yang nggak punya lah perawan nggak punya suami ya iya Seren gitu. Kalau lu bikin lagu tuh nulis dulu baru digonjrengin apa nggak gonjreng dulu terus di senandungin terus dipas-pasin sama kata apa gimana sih kalau lu? Banyak tekniknya sebenarnya kalau saya sendiri bikin ke tekniknya aja boleh amat bongkar tekniknya sedikit aja. Kalau misalkan bikin lagu tuh ada yang dari puisi biasanya tuh kita cari nada dasarnya dulu,
yang cocoknya apa gitu tuh. Terus mau kita bawa ke arah mana? Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi lu mah kalau bikin lagu tuh tulisannya dulu tulisannya dulu. Kalau Abah gimana, Bah? Kopi enak, Bah? Enak aja. Kalau Abah sama seperti Ari, tapinya Abah mencoba yang lain, misalnya membuat musik dulu, terus puisi mengadaptasi ke musik, ke audio yang Abah ciptakan. Jadi Abah bukannya ini, Abah bisa dua-duanya. Kalau Abah, soalnya Abah memang banyak karya-karya Abah gitu, lagu-lagu. Dan Abah juga menekankan ke anak-anak RBI, Abah lebih mencintai seorang anak RBI yang menyanyikan karya lagu dia sendiri daripada dia menyanyikan misalnya lagu Noah, percis suaranya, gitarnya, skillnya. Tapi di hati Abah enggak. Abah lebih baik beli kasetnya aja lah kalau gitu mah. Kalau anak-anak membawain lagu Noah nggak mungkin jadi Noah. Iya. Tapi kalau mempunyai karya sendiri, dia akan menjadi diri sendiri. Nah itu Abah dengerin yang anak. Karena ada bagus ya Pedi ya. Iya. Boleh. Pedi ya. Iya sing ngalem Pedi doang bareng emang. Iya. Anak-anak orang Apa iki? Wih boleh, Wak. Kau nih pergi mana pisang goreng? Iki Enggak. gedang. Dela mana enggak dulu kukus dela mana enggak. Sirku arepe endi sih? Rasane arep buri pada bae. Iya lah kira ini kuping kabeh sirkun. Bang, tadi saya lihat ada kendang-kendangan. Itu kan nuansa tradisionalnya kuat ya. Terus juga ada yang generasi muda dari Pekijing itu main marawisan, juga ada yang bisa nyanyi tadi. Nanti juga ada Aida Karen ya. Betul. Iya, Aida kita teman sekelas, tenang. Saya jadi punya ide. Gimana kalau balada-baladaan itu kolaborasi itu sama kendang, anak-anak marawis, ada penyanyi juga tadi, bisa ore bah. Yo digawe kaken konsernya nih kayaknya baik. Sangat bisa, soalnya RBI Banten itu ketika tahun 2018 21 April ya, kami itu dipercaya oleh Dewan Kesenian Banten untuk menyambut orang-orang Baduy yang datang ke Serang. Kami diberi kepercayaan dan kami menghibur orang-orang Baduy. Dan Abah juga alhamdulillah sudah menciptakan sebuah lagu untuk orang-orang Baduy, namanya Pantun Urang Baduy. Musiknya etnik ya, kolaborasi berarti antara bisa ya kendang, bisa sangat terus bisa. dikawinkan dengan gitar. Iya. Ya sesekali lah kita kolaborasi gitu Arif bah. kan pernah lihat Abah pentas di RBI Banten di kafe apa tuh, Rif? Iya, ya udah nggak ada kafenya sekarang Nah, juga. di kafe itu kan Iya udah tutup. Abah pakai saron, Oh, pakai kacapi, pakai gitar, pakai karinding, Ada kendangnya bah pakai ya. bass, ya ada biolanya juga. Nah, itu salah satu bentuk dari kolaborasi yang sehat gitu ya. Dia ngikutin. Iya, yang arane gak abah kan. Berapa ini? Bisa harap dia Belajar aja sih bah. Kecuali main biolanya dia mah di bawah gini, di belakang. Maaf ini ya, Oh iya. Jadi bisa bah ya. sangat bisa. Pentatonis dan diatonis dikolaborasikan itu akan menghasilkan suatu nada yang indah. Tapi yang nyanyi jangan Ari lah. Jangan, saya udah Tuh anak kebanyakan. yang tadi tuh bagus suaranya tuh. Kalau Abah di RBI Banten Bosan gak si Ari bah emang. kebanyakan Cuman di RBI Banten tuh vokalisnya cewek, nggak ada laki-laki. Cewek. Ada sampai Pantesan si Ari orang diajak 8 man. gitu. 8 anak cewek semua. Cewek semua ya. ngopi lah. Ngopi dipit bang, ngopi dipit kita gebing takon apa maning. Oh iya, perkembangan musik. Ngomongin perkembangan musik mah kayaknya ning Serang ki lumayan. Bah, gimana bah menurut Abah bah? Musik Serang. Musik Serang di Serang ini sebenarnya berkembang, cuman karena kebanyakannya kafe gitu ya di Serang ini. Jadi pemuda remaja yang sedang belajar musik larinya ke kafe semua, tidak ke karya gitu ya. Dan sangat disayangkan. Jadi peluang untuk berkarya itu sebenarnya banyak di Serang itu, karena kebanyakan pemuda larinya ke kafe untuk mengulik lagu-lagu orang itu dibandingkan lagu-lagu sendiri gitu. Emang lu nggak ke kafe? Gue ke kafe tapi terus berkarya gitu. Oh. Iya, aman. Iya. Abah gimana bah perkembangan musik Serang di Serang yang katanya ibu kota provinsi Banten? Kalau semakin kesini mah semakin bagus, Makin bagus ya. makin positif, dan Abah
salut lah sama anak-anak generasi sekarang, apalagi anak-anak Pekijing juga. Pernah waktu Abah perform di sini, Ya. Pak Budi itu cerita ke Abah, anak-anak di Pekijing itu pemalu semua. Tapi ketika RBI Banten tampil, anak-anak di sini nyanyi, tampil di sana. Malah kayaknya RBI kelewat sama mereka. Mereka ada komedinya, ada nyanyinya bagus. Baru pertama waktu bareng dengan RBI mereka. Bagaimana kalau kolaborasi malam ini? Iya kan kita ngomong mau kan kolaborasi. Iya, si Kike jadi kan. Jadi akan kau bengi ya. Bener. Lagunya apa tah? Ya spontan lah, lagu spontan. Noah. Di Noah. Lagu apa tah kan buku akeh ku diwaca sambil nyanyi. Premen. Di sini ada yang seneng musik pastinya ya. Banyak. Yang main gitar banyak. Wakeh ya. Sing demen nyanyi wakeh. Kira-kira nang bahasa Jawa apa ya? Nang kolaborasi siapa orang ki? Kau bengi. Drum dibetokakan nih kobengi. Wingkonnya soalnya kuat orang kin. Luar rosong maning kan gua. Kerung. Iya. Ayo berubah balada ora musik balada. Kayak Iwan Fals kono sing hobi ora. Kan dheweke mah musik Iwan Fals mah musik merakyat kono ya. Iya. Jadi mudine ge sejen karo Michael Jackson kono ku. Iyalah. Iya. Tapi wis duwe karya lagu durung. Premen main musik mah kudu gawe lagu. Arane ge main musik pasti dadine lagu ya. Tenang sih 10 menit. Bah, nih untuk memberikan stimulasi agar anak yang mungkin lagi senang main musik, kan sayang kalau kata Ari kalau bawanya Noah terus gitu, Michael Jackson terus. Alangkah baiknya kan dia mempunyai karya. Yang syukur-syukur dari karya itu bisa menjadikan dia lebih ke depan gitu karena dia punya karya. Seenggaknya dia bisa melahirkan sebuah karya yang menjadikan eksistensi dia lah minimalnya gitu. Gimana kalau tipsnya Abah? Kan pertama kali lahir nggak langsung bikin lagu ya, belajar musik dulu. Terus untuk berani memulai menciptakan lagu. Ya itu pertama itu kepercayaan diri dulu yang harus ditanam sama kalian ya. Terus kalian itu nggak usah repot-repot pakai grip keriting. Satu chord juga kalian bisa bikin lagu. Jadi misalnya kalian hanya bisa chord C, bikin nada-nada. Coba halusinasi, imajinasi kalian itu dibuat liar. Kalian punya masalah apa? Kalian tentang percintaan, tentang petani. Abah udah 2 hari diskusi dengan Pak Edi tentang balada ini kemarin. Abah kewalahan, pertanyaan luar biasa itu. Harusnya mau Pak Edi nih ada di sini nih. Kewalahan. Sayang di situ ngekek. Sampai Jadi kalau kata apa percaya diri aja dulu, yakin aja dulu. Kalau Ari stimulan untuk anak mau berkarya, menciptakan karya. Mencoba. Iya mencoba ya. Gimana mencobanya, Ri? Sama seperti Abah. Kalau misalkan kuncinya tahu 1 2 3, ya itu aja dulu yang dipakai. Terus juga berimajinasi dengan kata-kata yang sederhana dulu gitu. Nah, Kayak gitu. Sore-sore aku ngopi di Pekijing gitu kan. bertemu Ari yang Dan membosankan. Ari beraung dan tembeleng. Ganti deh ke sableng wong ya. Kalau lagu kenapa sih musisi harus buat lagu? Menurut Abah kenapa? ya itu seorang musisi itu memang diharuskan dia melahirkan karya karena supaya dikenal sama orang gitu. Misalnya kalau seorang musisi dia nggak punya karya hanya mengcover, dia nggak punya brand dong ya. Iya. Jadi hanya cover aja dia bisa. Sebenarnya nggak apa-apa juga sebenarnya, nggak apa-apa juga. Ya wajib punya karya gitu ya. Jadi memang dituntut ya. Dituntut harus punya karya untuk dia menjadi seorang seniman yang ya gitu. Kalau dulu kan kita dengar musisi itu seorang yang sangat kritis, sangat mewakili perasaan kita banget. Jadi kalau kita bilang
kalau dulu musisi itu aktivis karena membawa pesan-pesan moral, menyampaikan ya perasaan rakyat gitu. Kalau sekarang kan musisi bukan aktivis tapi selebritis. Ya, yang pengennya apa? Ya gemerlap panggung gitu. Sedikit sekali sekarang yang membawakan pesan-pesan. Ya sekarang ya gitulah budaya-budayanya. Nah, makanya nih kita berharap dengan keberadaannya RBI semoga langgeng terus. Dengan adanya RBI ini kita bisa kembali membangun musikalitas bangsa kita menuju yang lebih adau gitu ya. Oh ya, Rip, maaf Abah potong ya. Abah itu pernah juga RBI pusat itu kan ketuanya itu Bunda Balada kami menyebutnya Bunda Balada kami yaitu Bunda Uli Sigarusadi ya. Beliau adalah ketua umum kami. Jadi RBI itu tidak hanya ada di Banten. Di setiap provinsi di Indonesia itu ada. Parepare, Makassar, Palembang, Lampung, Bandung, Sumedang, sampai Irian, Papua ada RBI itu. Jadi kami setiap tanggal 1 Juli biasanya ngadain HUT RBI itu. Pernah kami di Jakarta sering ya, atau di tempat-tempat di mana yang mau gitu, misalnya di Makassar, di Parepare gitu. Jadi pada dasarnya RBI itu tidak hanya di Banten ya, ada rumah balada Indonesia Palembang, ada rumah balada Lampung, tidak hanya di Banten. Itu aja. Ya kalau di Serang Sekret di mana, Mbah? Sementara ini di Gubuk Abah. Oh, di rumah Abah. Ya, di Bumi Agung 1. Oh, di Bumi Agung itu dekat Unyur. Unyur ya. Iya, iya. Iya, Ri sering main ke sana, Ri. Masih main ke sana enggak? Tuh, udah punya single sombong. Atau pakai mic ya. Si Roma kayak ngobrolin warung bayar orang mic. Halo. Bener. Hei. Tuman. 3 menit atau 3 menit mah closing ya. Iya. Jadi dulu hampurak ya kita ngobrolnya rada ngelantur orang apa ya. Rupa. Iya. Padi hampura ya. Saran lagi ke majorangan. Bah, terakhir bah. Wong kita ditakon, jemerono maning. Oh sira mah ditakoni dulur. Gas jawab. Temblek. Ikulah. Lanjutakan gue nyakal mic ya. Puri kantung. Preman mau kah? Mbor kalingan. Iya kita gimana? Preman ya kita mana pergi juga enaknya slow barang. Ih bener beda pada mungkin ya. Iya. Ngopi ngerokok. Ih, ini tenda. Adem. Brum. Tuman. Ya, closing lah. Closingnya preman. Jadi iki mah dudu saling menasehati udu ya. Berbagi quotes bae endah biar kita khususnya anak-anak muda berani berkarya, berani melakukan sesuatu gitu untuk daerahnya, untuk keluarga dan untuk bangsa lah kalau gedenya gitu. Oke. Ya. Quote yang kasih dulu dong pertama. Ya, kita mam MC orang bisa mikir bah, kita bisa quote dulu doang. Motivasinya yang seperti dikatakan Pak Edi ya ke Abah. Setelah Idul Fitri kemarin, Pekijing itu udah nggak ada kegiatan untuk merangsang anak-anak muda untuk berkreasi terus apa maksudnya itu nggak monoton. Kita harus mengadakan event-event musik gitu. Jadi untuk memancing emosi mereka biar tersalurkan. Jadi betul apa dikatakan Pak Edi. Jadi harus sering. Mungkin Abah juga sekarang udah punya rumah baru ya. Selain rumah balada Indonesia Banten, Abah punya rumah balada Pekijing. Yeah. Rumah balada di Kampung Pekijing. Abah udah merasa ini rumah Abah. Soalnya di Pekijing mah apa aja masuk nyambung gitu, literasi jangan ditanya lah masuk sama Pekijing. Musik mah wih lah ya, seni budaya mah nih Pekijing mah pasti nyambung lah. Lu Ri, udah 2 menit rese. Quote-nya hari ini adalah tetap bergembira. Hai. Konone. Wis lah. Hari tembelek dasar ge. Cuma kita mau dulu ya. Kita kini Pekijing, eloknya nonton Aida Karen, nonton Ari, nonton Andre, nonton Abah. Kita mah pengen engko bungko esuk mongko bengi ya. Nonton wong Pekijing
ngeband. Ya, dia lagunya mah apa tadi Pit? Pak Edi sing nyanyi. Semoga lah hari kita malah. Selebih mah hampura. Ya. Preman penutup PKI. Hola ko almajun, belajar sarang bangkit sedanten konon ya. Ya. Nggak apal Jawa megati. Padahal suwe ning Bandung tapi harus bisa bahasa Jawa. Bangkit sedanten. Iya, ku bareng-bareng gue ya. Iya. Ekstra money. Yo. Wis mulai ke. Holako Al Majnun. Belajar sareng bangkit sedanten. Ekstrakan harimu, ekstra money. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati, hanya dibuat rasa menetap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat